Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fidiati Ramadan. Saya dari Pendidikan Matematika PMF 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan, dengan NIM 41933111057. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis quizzes, yang dimana video ini merupakan suatu penyempurnaan tugas pada mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT yang diampu oleh Bapak Budi Holomon SPD MSc. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke cara pengembangan evaluasi interaktif berbasis quizzes, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu quizzes. Jadi, quizzes merupakan web yang berbasis digital yang sering dimanfaatkan untuk membuat permainan kuis interaktif dalam pembelajaran. Konsep permainan kuis dapat mendorong siswa agar siswa berkompetisi secara sehat dalam memperebutkan posisi sebagai juara dalam permainan. Quizzes memiliki berbagai fitur menarik. Di antaranya yaitu kita dapat membuat kuis interaktif lebih dari 4 pilihan jawaban. Selain itu, kita juga dapat menambahkan media gambar dengan latar belakang pertanyaan dan menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah mendesain kuis, kita dapat membagikannya kepada publik melalui kode yang dihasilkan setelah kita membuat kuis tersebut. Quizzes dapat menampilkan data statistik terkait kinerja peserta, serta dapat mengajak berapa banyak peserta yang dapat menjawab dari pertanyaan tersebut. Data statistik ini dapat diunduh dalam bentuk Excel. Terdapat pula fitur yang dapat memudahkan pengguna untuk memberikan tugas evaluasi dengan batasan maksimal 2 minggu. Fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna yaitu fitur kelas, di mana fitur ini dapat membuat grup kelas. Adapun kelebihan dari quizzes ini sebagai alat evaluasi interaktif dalam pembelajaran antara lain ya, pertama, dapat memudahkan guru untuk membuat soal, kemudian yang kedua memiliki poin atau skor yang akan muncul setiap peserta menjawab satu soal dengan benar, serta secara otomatis tertera daftar ranking peserta dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jika peserta menjawab pertanyaan dengan salah, maka akan langsung muncul feedback berupa jawaban yang benar. Keuntungan yang keempat yaitu terdapat tampilan pada akhir kuis untuk meninjau kembali jawaban yang dipilih. Yang kelima, pertanyaan disusun secara angka sehingga antar peserta memiliki daftar urutan yang berbeda-beda. Adapun kelemahan dari quizzes ini antara lain yang pertama, lemah dalam pengawasan karena peserta dapat membuka tab baru dan membuka aplikasi lain, dan hal ini dilakukan apabila siswa memiliki line web. Peserta ujian juga dapat mencari jawabannya di internet. Kemudian yang kedua, peserta dapat turun peringkat meskipun telah menjawab semua soal dengan benar, karena kecepatan peserta dalam mengerjakan soal akan mempengaruhi perolehan nilai dan peringkatnya. Kelemahan yang ketiga yaitu jika beberapa peserta terlambat bergabung ke quizzes tersebut. Nah, setelah kita mengenal apa itu quizzes dan apa itu kelebihan serta kelemahannya, maka sekarang kita masuk ke bagian yang kedua yaitu langkah-langkah membuat akun quizzes. Nah, sebelum kita membuat soal menggunakan quizzes, maka kita perlu untuk membuat akun terlebih dahulu, yaitu pertama, kita bisa buka seperti yang teman-teman bisa lihat di https quizzes quizzes.com, atau mungkin teman-teman juga bisa langsung search di Google quizzes, maka langsung dialihkan ke quizzes tersebut. Nah, kita klik yang ini. Nah, maka akan tampil layar seperti ini ya teman-teman. Sekarang kan kita pertama ingin membuat akun quizzes kita, maka kita bisa klik sign up. Kita tunggu dan langsung
Selanjutnya, kita pilih metode registrasi seperti pendaftaran akun Google. Di sini kita bisa pilih continue, lanjutkan dengan Google, atau bisa juga dengan email ya. Kita masuk Google. Nah, kemudian di sini sudah muncul ya, teman-teman. Tampilan seperti ini. Kita lanjutkan. Untuk masuk ke Google, untuk masuk ke Quizzes ini, kita masuk dulu terlebih dahulu menggunakan Google ataupun menggunakan email ataupun Google yang sudah tersedia. Nah, kita masuk menggunakan email ya. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah tampilannya seperti berikut ini, ada sekolah, bagaimana Anda menggunakan Quizzes, sekolah, kantor atau bisnis, dan keluarga. Ini jadi kepentingan kita dalam penggunaan Quizzes ini. Misalnya, ada sekolah, sebagai kantor atau bisnis, ataupun sebagai keluarga. Nah, kita pilih sebagai sekolah ya teman-teman. Saya adalah kita pilih apakah kita sebagai seorang guru atau kita sebagai seorang siswa. Nah, kita pilih seorang guru ya teman-teman. Nah, dari sini, ini adalah pilihan dari kelasnya serta mata pelajarannya. Ini kita bisa pilih sendiri atau mungkin kita juga bisa klik silang ini ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat akun quiz kita, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, setelah kita sudah bisa untuk membuat akun Quizzes, langkah yang ketiga adalah yang kita lakukan untuk pengembangan media pembelajaran soal menggunakan Quizzes ini, yaitu dengan membuat soal dengan Quizzes. Adapun langkah-langkahnya atau membuat langkah-langkah soal interaktif menggunakan Quizzes itu adalah yang pertama kita pilih tadi saat kita membuat akunnya itu kita tadi kan pilih sebagai sekolah dan memilih sebagai guru. Nah, kemudian setelah tampil layar seperti ini, kita klik create, membuat ya teman-teman. Lalu kita pilih quiz baru atau new quiz, nanti di sebagian laptop ada yang berbahasa Inggris. Nah, di sini ada muncul kotak dialog. Nah, di sini kita disuruh beri nama quiz ini serta mata pelajaran yang relevan atau yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini misalnya kita buat mengenai pecahan ya teman-teman. Nah, kita pilih mata pelajaran yang relevannya itu adalah matematik, kemudian kita klik lanjut. Selanjutnya, setelah yang kita lakukan adalah kita atur Quizzes kita, yaitu dengan mengklik pengaturan ya teman-teman. Nah, kemudian pada bagian ini kita dapat mengatur gambarnya, linknya, bahasanya, kelas, termasuk siapa saja yang bisa melihat Quizzes kita. Nah, setelah kita atur, kita bisa klik save atau menyimpan, lalu kita sini bisa atur gambar dulu ya teman-teman. Kita klik gambarnya ini bisa kita pilih dari gambar laptop ataupun dari Google ya teman-teman. Oke, saya pilih. Nah, setelah gambar yang kita inginkan itu muncul atau terimport ke sini, maka
kita langsung pilih bahasanya teman-teman. Indonesian bisa pilih nilai from. Kita pilih 12 tahun ya teman-teman. Nah, ini ya kita pilih public visible to ini aja, terus menyimpan. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengaturnya, kita bisa buat pertanyaan baru. Nah, di sini misalnya kita mau buat itu kuisnya pilihan berganda, jadi kita bisa pilih pilihan berganda ini. Nah, di sini langsung ada ketik pertanyaan Anda di sini ya teman-teman. Di sinilah kita buat pertanyaan kita. Kita masukin soalnya. Misalnya soalnya nah, ini contoh soalnya. Berapakah nilai? Nah, setelah kita memasukkan soalnya, kita bisa masukkan optionnya di sini. Untuk option yang pertama atau ABCD-nya, kita buat optionnya misalnya kemudian option kedua, yang kemudian option yang C, C2/5, kemudian misalnya option yang D itu adalah 2/5. Nah, di sini juga ada icon gambar, icon audio, icon video. Teman-teman yang bisa kita gunakan juga jika kita ingin memasukkan gambar, memasukkan audio maupun videonya. Nah, di sini berapakah nilai 1/4 ditambah 1/4? Maka kita bisa pilih jawaban yang benarnya. Kita pilih jawaban yang benar. Kita pilih jawaban yang benar yang ini ya teman-teman. Nah, jadi ini di sini ada lebih dari satu jawaban. Ini maksudnya adalah jika kita membuat lebih dari satu jawaban. Nah, ini kita nonaktifkan ya teman-teman, karena di sini hanya satu jawaban. Ada 2/4 karena hasilnya lagi. Makanya ini kita nonaktifkan. Nah, kemudian di sini ada juga pengaturan waktunya, di mana ini berfungsi untuk untuk soal yang ini, berapa waktu yang diperlukan siswa untuk menjawab soal ini. Misalnya kita atur ya teman-teman, menjadi 1 menit. Nah, ini bisa diatur. Kemudian, saat membuat soal, kita juga bisa menambahkan gambar, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini misalnya kita buat kita cari. Oke. Kita cari misalnya ini umpamaannya pecahan secara umumnya ya teman-teman. Nah, misalnya ini dia lagi mengupload atau mengimport dari titipan kita. Jika tidak bisa, kita bisa pilih yang lain lagi. Ya. Misalnya ini. Nah, kita klik yang ini, yang sisipkan. Kita bisa mengubah. Ini. Oke. Tidak usah diubah ya teman-teman. Ininya disesuaikan saja. Nah, di sini juga kita bisa menjawabnya dengan menggunakan gambar. Nah, setelah kita merasa cukup, sebelum kita itu lanjut ke jawaban soal nomor selanjutnya, kita juga bisa untuk misalnya kita mau buat pilihannya itu lebih dari 4, misalnya kita mau buat sampai F, mau sampai G, bisa ditambahkan opsi ini ya teman-teman. Nah, untuk yang E-nya kita bisa tambahkan, atau mungkin kita bisa perlu 4 aja ya udah, intinya A, B, C, D-nya. Kalau misalnya mau tambah lagi opsi yang lain, kita bisa tambahkannya, langsung kita isi yang E misalnya. Nah, di sini dari quiz ini kan bisa menambahkan optionnya ke lebih dari 4.
Nah, itulah kelebihan dari quizzes ini, teman-teman. 2/8 misalnya. Nah, bisa kan? Kalau misalnya mau tambah lagi, bisa klik tambah opsi ya, teman-teman. Nah, setelah kita merasa cukup dari opsi-opsi maupun gambar yang dan ada soalnya, kita bisa selanjutnya klik save ya, teman-teman, menyimpannya. Nah, ini dia pertanyaan yang pertama, langsung masuk terimport ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang jawaban warna hijau ini merupakan jawaban yang benarnya aja, sedangkan jawaban yang warna merah ini merupakan jawaban yang salah. Ini waktunya 1 menit, dan di sini bisa kita tambahkan juga topiknya, tapi saya rasa tidak perlu ya, teman-teman, menambahkan topik di sini. Nah, selain itu kita juga bisa mengedit apabila ini bisa ada yang salah nih. Nah, dari soalnya kita bisa klik something ini ya, teman-teman. Nah, kita klik lalu bisa kembali lagi ke soal yang semula. Tetapi kalau misalnya kita merasa sudah aman, maka kita klik batalkan. Oke, kembali lagi ya, teman-teman, di awal. Nah, selanjutnya, jika kita mau buat soal baru ataupun soal yang kedua, kita bisa klik ikon gambar tambah ini, terus pertanyaan baru, kita klik, lalu kita pilih lagi apakah itu soal pilihan berganda, apa pemilihan, fill in the blank, open ended, seri, message, menggeser. Nah, misalnya kita pilih tetap mau pilih pilihan berganda. Nah, kita klik lagi, lalu kita tuliskan kembali soalnya. Baik, teman-teman. Kemudian kita buat soal selanjutnya itu berbentuk yang lain atau pemilihan, kita juga bisa dari sini pilihan ini dan tidak di pemilihan. Nah, ini kita juga bisa dari fill in the blank, misalnya di sini soal esai juga bisa. Misalnya pertanyaannya, apakah arti pecahan? Nah, di sini pertanyaannya apakah arti pecahan? Nah, di sini bisa tandai jawaban sebagai benar jika jawabannya bisa kita pilih apakah itu jawaban persis, mengandung, atau angka pasti. Jadi ini mengandung, bisa kita buat mengandung biar tidak semuanya kan alasan pengertian pecahan itu dari semua siswa itu sama. Mana tahu ada pendapatnya masing-masing. Jadi kita tulis di sini pecahan merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan dengan seperti. Oke. Setelah itu kita tambahkan, kalau misalnya kita mau tambahkan jawaban alternatif boleh, dan jika tidak juga boleh. Selanjutnya kalau sudah selesai atau bisa nambahin gambar juga bisa, gambar audio juga bisa, video juga bisa, tergantung dengan pertanyaan kita masing-masing ya, teman-teman. Ini kita atur juga waktunya 1 menit, topiknya nggak usah, saya rasa, dan langsung menyimpan. Nah, dia langsung masuk ya, teman-teman. Question 1 yang pilihan berganda, dan pilihan kedua itu esai. Di sini juga ada langsung jawabannya. Nah, begitulah langkah-langkah dari membuat soal quizzes ini, teman-teman. Kelebihannya sangat banyak ya, saya rasa, dibanding yang lainnya. Bisa menambahkan dari 4 option, tidak hanya 4, tapi bisa 5, 6, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jika misalnya dari pertanyaan ini kita ada salah atau salah total, kita bisa hapus pertanyaan ini ya. Misalnya nggak usah disamping lagi, tapi bisa langsung dihapus pertanyaan ini biar nggak ribet. Nah, atau juga bisa menggandakan pertanyaan ini juga bisa. Nah, jika semuanya soalnya sudah selesai sesuai dengan jumlah soal yang kita inginkan, kita bisa menyimpan file soal quizzes ini dengan klik menyimpan. Lalu kita klik save. Nah, kita tunggu ya, teman-teman. Nah, setelah soal dari quiz yang kita buat selesai, maka tampil soal seperti layar di screen kita ini. Teman-teman bisa lihat 2 soal yang telah kita buat tadi, 1 soal pilihan berganda dan 1 soal pilihan esai. Kemudian untuk mengecek jawaban dari soal yang kita buat, kita bisa klik perlihatkan jawaban. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warna dari kunci jawaban soal itu akan berubah menjadi warna hijau. Di sini warna merah berarti warna yang salah, sedangkan warna hijau jawaban yang benar.
ataupun kita mau menyembunyikan jawabannya bisa kita klik ini, jawabannya tidak akan muncul. Nah, jika kita ingin melihat hasil kuis ini, maka kita bisa klik tinjau. Nah, kita tunggu sampai terbuka ya teman-teman. Kemudian kita bisa mulai ini. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini bisa langsung mengerjakannya ya teman-teman. Ada nadanya. Nah, di sini ada nyala lampunya, ada langsung kita bisa kerjakan nih. Apakah pecahan? Kita misalnya pecahan adalah A per B. Nah, sebelum waktunya habis, kita harus menjawabnya, mengklik jawabannya. Nah, jika kita sudah siap, kita klik jawaban. Nah, di sini langsung keluar jawabannya ya teman-teman. Kalau salah, dia akan salah, dan jika benar, dia akan benar. Nah, di sini langsung ada skornya atau perankingannya, dan dilanjutkan dengan soal kedua. Berapa kan nilai 1/4 ditambah 1/4. Nah, kita klik nih jawabannya, yang mana ya? 2/4, 2/4 kita klik. Nah, jika benar, dia akan striknya ini akan bertambah. Begitulah sistem dari quiz ini teman-teman. Jika ini ada strik ini, berarti dia memberikan kita kesempatan untuk menjawab sekali lagi. Sudah selesai, kita bisa klik langsung jawabannya ini ya. Nah, oke. Misalnya kalau kita selesai, kita ini langsung perankingannya langsung berjalan ya teman-teman. Nah, sudah selesai nih gender quiznya. Di sini terlihat ketepatannya berapa persen, peringkatnya dari berapa orang ke berapa orang, skornya berapa. Nah, statistik performanya juga ada, benarnya berapa, salahnya berapa, waktu pertanyaannya juga tersedia, waktu kita menyelesaikan tugasnya, benar beruntunnya juga. Nah, di tinjau pertanyaan juga ada di sini. Tertera semua ya teman-teman. Nah, setelah kita meninjau dari soal quiz yang telah kita buat, maka kita membagikan soal quiznya bagaimana. Nah, setelah menggunakan ini, kita akan men-share-nya kepada peserta ujian kan. Nah, bagaimana sih caranya, langkah-langkahnya, yaitu kita membuka akun quiznya. Nah, di sini karena kita sudah berada pada soalnya, kita langsung saja di sini karena sudah ada soalnya, kita langsung saja apakah dia mulai quiz langsung atau pekerjaan rumah. Nah, sini kita ada pilihannya ya teman-teman. Misalnya kita mau pilih mulai quiz langsung atau start, kita bisa klik, kita pilih klasik. Nah, setelah itu kita continue. Nah, ini dia kode dari alamat webnya, alamat quiz kita tadi. Nah, kode gamenya yaitu 433931. Cara membagikan kodenya ini kita bisa klik link ini, maka linknya telah berhasil disalin. Nah, selain itu juga bisa kita share langsung dari Classroom, dari sini juga bisa. Nah, langsung kalau misalnya dari linknya dari copy, maka bisa kita share langsung ke WA, yang dimana WA group biar supaya siswa mudah dalam mengakses link permainan quiznya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara peserta mengakses ujian quiz ini. Setelah kita mengirimkan link quiznya ke grup, maka kita minta siswa itu mengklik link yang telah kita bagi ke dalam Google. Sudah kita klik linknya di dalam web.
maka siswa akan langsung masuk ke nama kuisis kamu adalah. Nah, ini langsung misalnya ini nama siswanya adalah Sevia Victoria ya teman-teman. Nah, kita klik mulai jika kita ingin memulainya, dan musik, misalnya kita mau matikan musiknya, kita bisa nonaktifkan, kita bisa mengaktifkan efek suaranya jika kita mau, dan jika pembaca otomatisnya juga bisa diaktifkan atau tidak. Nah, kita mau mengaktifkan semuanya biar tadi itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik mulai jika kita ingin mulai. Nah, beginilah siswa nanti langsung akan mengerjakannya. Pilih temanya, kita pilih tema misalnya yang ini klasik. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Langsung di sini nanti siswanya akan bisa untuk mengerjakan kuisisnya. Nah, bagaimana sih membuat laporan hasil kuis ini? Nah, setelah siswa sudah mengerjakan kuis yang telah kita lakukan, kita juga bisa membuat laporan hasil dari siswa ya teman-teman. Di sini juga pesertanya ada, lalu ada akurasinya berapa, kelas berapa, codingnya juga ada, dan actionnya berapa. Ini karena belum ada yang mengerjakannya, jadi actionnya belum ada ya teman-teman. Nah, gimana sih mengambil laporannya? Nah, ini semua laporan ada di sini. Laporan saya juga, laporan bersama juga ada. Nah, misalnya kita mau print ataupun mengekspor nilai dari siswa itu, kita bisa klik ini, nama kuis yang kita mau ekspor nilainya. Terus di sini langsung ada pesertanya ada, pertanyaannya ada, terdiri dari soal-soal yang telah kita buat, keseluruhannya juga ada, nama peserta dan rentang skornya, dan temanya juga ada ya teman-teman. Nah, ini pesertanya juga. Nah, jika kita mau memprintnya ataupun mengekspor nilai dari siswa mengerjakan soal kuis yang telah kita lakukan, kita bisa klik PDF. Nah, ringkasan pertanyaan bisa, ringkasan peserta bisa, dan laporan lengkap juga bisa. Nah, kita klik laporan lengkapnya. Nah, ini dia. Laporan lengkapnya bisa langsung kita keluar, bisa dia langsung keluar seperti ini ya teman-teman. Berapa orang yang mengerjakannya, skornya berapa, durasi dia mengerjakannya berapa. Nah, kita langsung klik print jika kita ingin memprintnya. Baik, menurut saya sekian tentang media pembelajaran interaktif berbasis kuis. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.